Halo Nar, Halo, akhirnya bisa ya. ini suaraku kedengeran nggak? Suaraku denger nggak? Jelas nggak? Kedengeran, kedengeran. Ya, jelas. Oke, jelas ya. Oke, jadi kita hari ini membahas mengenai suku bunga, ya suku bunga dan pelemahan rupiah dan apa sih, ya saham-saham apa sih yang nantinya dia yang kena dampak dari apa namanya kebijakan ini gitu ya. Nah mungkin banyak nih Ya, teman-teman yang mikir nih ya, apalagi dalam kondisi yang sekarang ini nih ya, ketika lagi ekonomi global, ketika lagi ada perang Rusia Ukraina gitu ya, minyak BBM naik ya, yang pastinya nanti banyak perusahaan yang kena dampak gitu ya. Apa aja sih sektor yang sebagai celah yang bisa diuntungkan dari kebijakan ini? Ya pastinya ada, ya pastinya ada. Di sini yang nanti hari ini kita bahas nih ya bersama Dinar ya hari ini ya, ya sebagai pelaku ekonomi juga gitu ya. Nah, eh, aku tanya nih ya, banyak banget yang nanya juga ke aku, apa sih ya untuk ke depannya saham-saham yang menarik sih ketika di kondisi yang sekarang gitu ya. Menurut Dinar, apa sih saham-saham yang menarik nih untuk sekarang gitu ya, untuk kondisi sekarang gitu. Sektor apa sih yang menarik gitu. oke. Untuk sektor yang tentunya berdampak sekali dengan BBM ini, yaitu sektor transportasi. Kenapa kayak begini? Karena sektor transportasi ini kan COGS-nya itu atau bahan bakunya itu salah satunya yaitu BBM dan Pertalite itu yang mengalami kenaikan. Dan apabila perusahaan tersebut tidak bisa untuk mempas on sebuah COGS itu kepada konsumen, maka perusahaan itu akan tergerus margin labanya. Salah satu contohnya itu saham Bluebird. Itu saham Bluebird itu Hmm. bergerak di bidang transportasi. Nah, jadi kita nggak bisa jadi kita nggak bisa melakukan sebuah apa ya kayak semacam pass on si kenaikan BBM-nya itu. Gitu. Nah, kalau misalkan muatnya itu kecil dan Bluebird itu perusahaan yang gede, jadi dia mungkin bisa aja untuk melakukan sebuah pass on kepada konsumen kenaikan harga BBM itu. Terus perusahaan Oke, apa jadi saja yang bisa survive di tekanan dari BBM ini? Salah satunya itu perusahaan yang punya punya muat yang tinggi. Misalkan nih perusahaan consumer, ICBP, Unilever, itu dia pasti punya transportation cost-nya untuk mendistribusikan barang-barang itu ke seluruh Indonesia atau mungkin ke luar negeri. Nah, itu dia bisa saja menaikkan harga produknya itu untuk menahan margin labanya seperti itu. nah, jadi memang perusahaan yang terdampak itu pastinya yang dia itu identik dengan apa namanya transportasi ya, transportasi. Seperti tadi emiten Ya, yang transportasi ya, apalagi yang dia misalnya pelayaran ya, misalnya dia pesawat juga ya, pesawat ya termasuk juga ya, ya, yang dia perkapalan itu kena juga teman-teman ya. Emiten yang misalnya seperti itu, ya, yang butuh tangki yang butuh tangki minyak gitu ya. Bahkan isunya itu mereka tuh naik ya 30 sampai 40% biayanya ya. ya, Ya pastinya teman-teman harus siap nih. Seperti sekarang nih ya, yang udah berdampak itu ya tiket pesawat mulai naik. Seperti itu ya. Nah, ya, dan juga yang berdampak juga pastinya kayak tadi nih, sektor makanan ya, sektor makanan. Ya, ya teman-teman tahu lah, misalnya kalau namanya makanan ya ada namanya pendistribusian. Ya, semakin mahalnya ya diangkutnya kan semakin mahal ya biaya untuk ngangkutnya. Pastinya harga biaya makanannya juga makin mahal seperti itu. Nah, ya. menurut untuk dinner sendiri nih ya, kira-kira apa lagi sih ya, ataupun apa sih sektor yang diuntungkan nih terkait kebijakannya sekarang gitu. Sektor yang diuntungkan apa sih gitu? Oke, sektor yang tentunya diuntungkan itu sektor yang sudah antisipasi dari kenaikan harga BBM ini dan juga tentunya perusahaan yang sudah besar gitu. Seperti tadi consumer. Consumer mungkin salah satu contohnya itu Unilever tadi. Unilever tadi salah satunya ada transportation cost dan dia itu pasti akan mempas gitu loh kenaikan COGS-nya itu atau bahan bakunya itu kepada konsumen. Dan juga untuk sektor yang lainnya yang dari kebijakan ini yang diuntungkan yaitu sektor yang punya kesiapan gitu loh melakukan dalam melakukan ini sebuah dalam melakukan ini tentunya ya. Nah, jadi kita kita nggak bisa juga sih gitu
satu sektor ini tuh tentunya untung dari kenaikan BBM ini, tapi di mana persiapan perusahaan tersebut untuk mengantisipasi kenaikan BBM-nya seperti itu. Jadi tidak bisa untuk digeneralisasi kalau menurut saya seperti Iya. itu. Nah, sama aku pengen nambahin, mungkin sektor yang diuntungkan juga salah satunya sektor komoditas ya, pastinya ya. Ketika lagi ada krisis sekarang, inflasi yang sekarang, yang diuntungkan sektor komoditas. Yang terbaru juga yang yang hari ini banget itu ternyata batu bara ya, menyentuh harga tertingginya ya, hari Oke, ini ya. ya. Sektor yang diuntungkan pastinya itu salah satunya itu ya komoditas seperti itu. Nah, menurut Dina sendiri nih, sektor komoditas ya. Menurut Dinar masih menarik nggak sih untuk kedepannya? Untuk sektor komoditas ini tentunya sangat menarik sekali ya, karena ya kita lihat saja nih harga batu bara acuan sekarang itu ada di 300-an dan juga harga ICE Newcastle sekarang itu sudah ada di 460 dan itu sudah tertinggi sepanjang masa. Jadi kita nggak bisa untuk apa ya punya perusahaan itu gitu loh. Jadi ya kita harus punya perusahaan batu bara dan juga untuk saat ini winter kan sudah mau datang ya. Jadi Iya, ya tentunya harga batu bara masih bisa untuk lebih tinggi lagi kalau menurut saya. Dan harga batu bara ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi global juga. Salah satunya itu perang Ukraina sama Rusia itu. Dan juga di Eropa. Dan juga di Eropa itu punya apa ya, di Eropa itu lagi diblokade sama Rusia gitu kan, dan itu akan sangat bisa menambah permintaan dari batu bara Indonesia. Nah, iya, salah satu contohnya aja gitu loh, itu perusahaan seperti apa ya, ini spill ITMG gitu ya. ITMG sekarang itu IPS-nya itu sudah tinggi juga, dan MBAP yang punya high calorie, dia juga sudah punya IPS sangat tinggi, net income-nya itu sangat tinggi. Jadi per perusahaan itu menjadi mengecil dan itu sangat menarik sekali untuk kita select seperti itu. iya. Memang aku lihat dari sektor batu bara sendiri masih menarik ya. Beberapa juga emiten-emitennya yang seperti Adaro, ITMG, PTBA gitu ya. Itu masih menarik semua ya dari segi chart juga, dari segi newsnya Ya, juga gitu ya. Eh, ya, untuk ke depan ya teman-teman masih bisa lirik ya menurutku ya. Aku tadi sempat itu melihat ya analisanya salah satu emiten batu bara yaitu Adro ya. Adro sebelumnya di IG Live sebelumnya itu sempat di-spill juga ya. Adro menarik ya, ya, menyentuh 4.000 lah gitu ya kemarin ya, sebagai contoh ya, sebagai contoh kita, dan alhamdulillahnya menyentuh gitu ya. Kalau menurutku juga ITMG masih bisa ya walaupun dia udah tinggi ya, menurutku dia masih bisa ke ya. 4.400 4.500 ya untuk ITMG sendiri ya, dari analis aku ya itu masih bisa 4.400 4.500 50.000 gitu juga ya. bisa. Hari ini memang Hmm. sesuai ya, sesuai sama prediksi pastinya rawan aksi take profit ya di saham-saham batubara, Ya, karena kemarin itu ketika misalnya sahamnya udah hyper naik, pastinya rawan aksi take profit hari ini. Nah, hari ini memang take profit ya. Kalau kita lihat memang hari ini ada take profit ya di beberapa apa namanya di saham-saham batubara ya. Teman-teman memang bisa lihat di pagi-pagi dia rame ataupun dia naik ya, naik dia pagi-pagi, tapi di akhir sesi udah mulai turun lagi tuh gitu ya. Memang seperti itu gitu. Tapi untuk ke depan batubara masih menarik banget teman-teman ya, masih menarik banget gitu. ya. Nah, menurut Dinar nih, sektor apa lagi sih yang nanti ke depan bisa kita lirik lagi nih ya? Oke, untuk sektor yang bisa kita lirik itu sektor properti ya setelah kenaikan harga batu bara ini atau kenaikan komoditas ini. Kenapa? Karena apabila kita mengacu ke data histori tahun 2008 sampai ke tahun 2015 ya, itu kenaikan harga batu bara atau kenaikan komoditas itu dia naik dulu dan dia itu mencapai peaknya itu di tahun 2011. Setelah itu baru properti terbang. Dan ingat gak pas waktu tahun 2013 itu iklan properti itu di mana-mana gitu. Jadi properti itu benar-benar sangat menarik setelah komoditas. Itu sektor rotasinya. Tetapi untuk saat ini properti akan tertahan terlebih dahulu dan karena kenaikan suku bunga itu dan setelah itu properti akan bisa sangat menarik sekali Iya. setelah komoditas seperti Tadi itu. tadi Dinar sempat spill sektor properti gitu ya. Nah, memang yang aku Ya, lihat ya, yang aku lihat juga ya,
aku merasa ada feeling-feeling juga ya, ataupun banyak ya dari analisa-analisa yang aku lihat ada dari segi bid offernya juga, dari segi teknikalnya juga gitu ya. Ternyata memang properti juga ini ada ancang-ancang untuk naik loh ya. Bukan cuma properti ternyata ya, ternyata konstruksi juga ya, mulai berancang-ancang untuk naik. Ya, Ya benar. properti, konstruksi juga berancang-ancang untuk naik gitu ya. Nah, jadi sektor yang ke depan yang menarik ya, itu juga dua ya. Ada energi, ada properti, dan juga ada konstruksi gitu ya. Yang aku merasa menarik dari Ya. sektor properti itu ada ini nih ya, saham MDLN ya, MDLN ataupun Modern Real Realty ini ya. Ini yang menurutku Modern menarik ya buat ke reality. depannya. Mungkin teman-teman bisa dianalisa lagi ya, saham yang menarik menurutku untuk ke depan itu yang dari sektor properti ada MDLN ya kodenya ya, ataupun Modern Realty ya, itu bisa cukup menarik buat kedepannya ya sektor properti gitu ya. Nah sedangkan sektor konstruksi, karena memang ini nih teman-teman ya, sektor konstruksi itu yang aku merasa menarik itu sebenarnya ada dua ya, ada dua. Yang pertama ada udah ada ya, sempat kemarin dibahas ataupun udah sempat dianalisa juga ya di Instagram Morphos, yaitu saham saham sorry eh, kemarin itu saham apa, yang Saham di Instagram, oh iya Wika. saham Adi ya, saham Adi. Sama yang kedua itu ada saham Jekon ya, saham Jekon sendiri ditunjuk untuk mendapatkan kontrak ya sekitaran 8 atau 1 triliun ya, kontraknya sangat besar sekali ya untuk salah satu saham konstruksi yang cukup masih murah ya, Jekon sendiri. Makanya teman-teman jangan heran, untuk saham Jekon sendiri dia udah naik tinggi gitu ya. Dan menurutku sih masih bisa ya, masih bisa sedikit lagi ya, sedikit lagi. Sekarang posisinya lagi apa namanya, dikoreksi ya, tapi memang itu koreksi sesaat aja. Nanti mungkin pasti akan naik lagi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ya mengenai saham-saham yang menarik ke depan, ataupun apa aja sih yang teman-teman misalnya pengen tahu ya untuk kedepannya ya, arah ISG ataupun analisa beberapa emiten yang teman-teman rasa berhubungan sama sama kebijakan sekarang, teman-teman bisa tanya ya di kolom komentar ya, bisa tanya di kolom komentar seperti Ya, itu langsung tanya aja. ya. Nah, dan juga gini nih, ada juga dampaknya ketika misalnya BBM naik, teman-teman. Ini pastinya semua harga akan naik ya, semua harga ya, kebanyakan semua harga, misalnya bahan-bahan baku gitu ya, bahan-bahan semuanya pasti akan naik. Tapi tetap teman-teman, yang pasti berdampak itu adalah yang dia biasanya itu kalangan menengah ke bawah. Makanya jangan heran nih hari ini nih ya, hari ini banyak banget di berita itu yang lagi banyak demo ya, yang lagi banyak demo. Yang lagi banyak demo itu biasanya menengah ke bawah. Misalnya nih, yang dia supir-supir angkot, ataupun yang misalnya dia supir angkot kayak tadi yang kuliah itu paling banyak supir angkot Gojek gitu ya. Nah dia banyak demo hari ini, kenapa ya, pastinya tarif mereka akan naik ya, tarif mereka akan naik ya. Nah dan juga misalnya yang sekarang juga akan naik itu, misalnya kalau emiten kita yang ada di bursa itu Grab ya, Grab Goto gitu ya, Goto juga ya, itu pasti akan berdampak juga seperti itu ya. Jadi ada tadi Grab, apa namanya, Goto juga berdampak, emiten pelayaran, emiten apa namanya, yang pesawat juga kena dampaknya seperti itu. Pesawat seperti Garuda Indonesia itu sangat terdampak sekali. Ya. Nah, oke. Ada pertanyaan dari Bang Denny nih, Bang Denny Akbar nih ya. Udah lama nggak lihat nih ya, Bang Denny Akbar. eh, Kodenya SMRA nih. Ada potensi cup yang handle gitu ya. Nah, kalau ngomongin potensi ya, posisinya potensi ya. Kalau memang potensi ya, nggak apa-apa ya sekalian buka chart ya. Itu aku lihat itu ada teman-teman ya. Nggak apa-apa ya Nah ya, sembaring ya. Nah, aku coba buka chartnya dulu. Oke. Nah, kalau dibilang potensi ya, potensi. Karena tadi kita hubungkan ya, salah satu sektor yang menarik yang karena kebijakan ini yaitu sektor properti. Jadi teman-teman bisa lirik ya. Nah, karena SMRA juga sektor properti, nggak apa-apa ya kita bahas ya dari segi teknikalnya. Gitu ya. Ini nampak ya, ini kelihatan ya. Ya, Ya, ini itu kelihatan udah ya. terlihat. Kalau dibilang potensi cup and handle, aku bilang iya. Ya, aku bilang iya. Karena syaratnya cup and handle itu minimal itu setengah lah.
ya setengah dari sini. Ya minimal dia harus terpantul di sini. Sebentar aku coba apain dari sini nih ya. Itu minimal harus terpantul di sini nih. Jadi selama dia tertahan di atas 600 ya 600, dia itu masih ada potensi untuk naik lagi. Dan yang harus kita lihat itu di sini nih. Sebentar ya, karena memang masih baru buka harus ya. Nah, yang jadi harus kita pantau itu sebenarnya ada potensi ya, tapi kan masih belum breakout ya. Nah, jadi kita pantau itu di Ya, sini masih berarti. tertentu. Kita pantau di sini di area resistennya, resisten terkuatnya teman-teman ya. Ya. Di sini ya teman-teman, kalau ini nanti dia itu berhasil mantul di atas 680, ya ini yang dia berpotensi kami handle. Tapi untuk sekarang kalau kita lihat dari segi bid overnya juga gitu ya, bid overnya ya, SMRA ini juga cukup menarik ya, cukup menarik dari segi bid over gitu ya. Bid overnya juga cukup menarik ya. Di area ini tebel ya, memang area ini yang sebagai kuncinya gitu ya. Jadi SMRA menurutku sih untuk swing ke depannya itu menarik ya. Didukung sama kebijakan yang sekarang ya. Yang diuntungkan karena yang sekarang seperti itu. Kalau dari Dina sendiri gimana untuk SMRA? Gimana pandangannya untuk SMRA? Untuk perusahaan SMRA ini kan dia bergerak di bidang properti ya, dan untuk saat ini kan harga batu bara ini sangat tinggi dan tentunya akan memberikan sebuah tekanan untuk perusahaan properti. Jadi untuk saat ini SMRA bisa dilihat di chartnya, dia sudah sangat downtrend sekali di monthly-nya, tetapi untuk di hariannya dia masih bisa membentuk cup and handle tuh masih berpotensi. Dan tetapi dari segi makroekonominya sektor properti saat ini masih tertekan dengan kenaikan harga bahan baku seperti semen, seperti semen atau yang lainnya. Nah, terus untuk SMRA ini dia bisa aja naik terlebih dahulu dan dia bisa balik lagi ke bawah gitu ya. Kalau menurut saya ini masih potensi cup and handle karena untuk dari segi makroekonominya masih kurang baik untuk saat ini. Tetapi apabila harga komoditas sudah mulai melandai, sudah mulai rehab gitu ya dari titik tertingginya, sektor properti atau salah satunya SMRA ini sudah bisa menarik seperti itu.